Businessman biasanya sering traveling ya kan, perjalanan bisnis ke luar negeri yang waktunya bisa jadi berbeda dari di waktu di Indonesia. Dan disitulah dibutuhkan sebuah jam tangan dengan complication GMT. Di video kali ini gua akan ngebahas tentang sebuah jam tangan dari Bruno Magli dengan complication GMT. Di video kali ini gua ditemani oleh rekan gue Aras on the camera. Sebelum kita mulai, gua bakal wristwatch check dulu. Di sini gua menggunakan jam tangan Orient Mako 3 atau Orient Kamasu Green Dial. And let's play. Oke, di depan kita sekarang sudah ada jam tangan Bruno Magli GMT. Dan di sini kita bakal review casingnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, bentuknya ini unik ya, agak-agak mengingatkan kita kepada jam tangan high end dari brand yang sangat mahal tentunya. Kalian pasti udah tahu lah jam tangan apa ya. Lalu dari sisi materialnya dia menggunakan stainless steel dengan finishing di bagian atas. Dia menggunakan finishing brush. Dan di bagian samping-sampingnya itu menggunakan high polish. Nah, di sini gue suka typical finishing seperti ini karena tidak terlalu flashy, tidak terlalu berkesan bling-bling. Jadi di bagian atasnya dia menggunakan brush, di bagian atasnya menggunakan brush, lalu di bagian sampingnya baru menggunakan high polish. Lalu dari sisi bentuk jam tangan secara keseluruhan, menurut gua jam tangan ini mungkin lebih cocok untuk orang dengan tangan yang relatif besar. Untuk tangan gua sih bisa cuman mepet. Nah, sekarang kita coba ukur dari jam tangan ini menggunakan menggunakan jangka sorong. Kita ukur dulu dari bagian diameternya. Ya, kurang lebih 41,8 atau 42 mm. Lalu ketebalannya di 10,4 mm. Lalu lug width-nya di sekitar 20 mm. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat lug to lug-nya di 51,2 ya. Jadi memang di sini secara overall jam tangan ini cukup besar karena di atas 51 mm, tapi tidak terlalu jauh dari 50 mm. Lalu secara diameter memang tidak terlalu besar di 42 dan tebalnya cukup tipis di kisaran 10 mm. Jadi secara overall jam tangan ini masih acceptable untuk rata-rata orang Indonesia, tapi mungkin agak sedikit mepet. Dan dari sisi finishingnya ini gue suka banget. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini cukup detail dan bentuk lugnya juga menurut gue cukup unik. Tidak tidak terlalu kaku, jadi benar-benar artistik di sini. Terus di crownnya sudah menggunakan sign crown, jadi menurut gua udah sangat bagus. Tapi kalau gua pribadi, gua akan lebih suka kalau jam tangan ini memiliki diameter yang sedikit lebih kecil atau lug yang lebih pendek, sehingga itu bisa lebih masuk ke tangan banyak orang. Itu menurut gua ya. Lalu kita bakal bahas dari dial jam tangan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa jam tangan ini memiliki sebuah complication yang menurut gua cukup fungsional bagi kalian yang mungkin sering travel ke luar negeri atau ke wilayah di Indonesia yang mungkin waktunya berbeda dengan waktu kalian tempat berada. Itu sangat berguna, yaitu adalah complication dari GMT.
Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi desain dialnya, menurut gua ini cukup unik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya dialnya ini cukup lebar, tapi karena di bagian luarnya ini terdapat marking 24 hour dengan warna putih yang berbeda dari warna dialnya, yaitu adalah sunburst blue. Jadi mengesankan jam tangan ini tuh tidak terlalu besar, ada dimensi, ada volume yang dihasilkan oleh jam tangan ini. Lalu dia menggunakan applied index dengan sudah menggunakan luminous. Memang luminous-nya menurut gua tidak terlalu terang, cuman sudah ada luminous. Lalu di bagian jam 3 itu terdapat date window dengan menggunakan frame, applied frame, jadi juga detailnya sangat bagus. Dan di sini yang jujur menurut gua sangat-sangat menarik adalah fungsi dari GMT-nya tentunya. Nah, fungsi GMT di sini itu tentunya diperoleh dari movement yang digunakan. Nanti kita bakal movementnya. Kita bakal bahas movementnya. Movementnya itu apa? Oke, nah di sini yang menarik adalah penggunaan GMT berupa disc dial. Jadi tidak menggunakan jarum. Biasanya GMT itu kan menggunakan jarum ya. Jadi dia ada jarum sendiri, yaitu adalah jarum GMT. Nah, di sini GMT-nya berupa dial atau disc. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, jarum GMT ini selain bisa dijadikan fungsi sebagai penunjuk waktu kedua daripada waktu kita berada, dia juga bisa menjadi 24 hour marking. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini bahwa sekarang sudah jam 10:10 pagi, nah kita bisa lihat bahwa di sini jarum warna merah atau marking warna merah ini menunjukkan angka 10. Jadi menunjukkan ini jam 10 pagi. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ya, ini sudah jam 10 pagi ya, kita lihat nih, jam 10 pagi. Kalau jam 10 malam, nanti jarum GMT-nya akan menunjuk angka, coba di sini, 22 gitu. Jadi itu adalah fungsi dari 24 hour. Tapi kalau misalkan kita pengen menggunakan fungsi GMT dari jam tangan ini, kita tinggal tarik crown-nya. Lalu kita lihat apakah kita mau misalkan pergi ke mana ya, ke Bali. Misalkan kita mau pergi ke Bali, di mana waktu di sana itu lebih cepat 1 jam, maka kita putar crown-nya ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang jarumnya ini atau marknya ini menunjukkan pukul 11. Jadi kita lihat di sini bahwa kita bisa lihat fungsinya adalah oke, sekarang di Bali sudah jam 11 dan di Jakarta sekarang pukul 10. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari GMT Bruno Mai kali ini. Nah, secara overall, gue sangat suka dengan desain dari dialnya, dan gue merasa jam tangan ini memiliki value-nya sendiri dengan adanya fungsi dari GMT. Nah, sekarang kita bakal bahas movement dari jam tangan Bruno Mai GMT ini. Dia menggunakan movement Swiss made, yaitu adalah movement ronda 515.24H. Nah, ronda di sini bukan ronda jaga malam, tapi adalah ronda movement. Jadi bukan ronda jaga malam. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada sebuah complication yang sudah gua jelaskan tadi ya, ada GMT, lalu juga ada date dan juga ada detik, jam dan juga menit. Jadi sebenarnya fungsi yang menurut gua unik di sini adalah fungsi dari GMT. Dimana sebenarnya kalau misalkan kita mau cari jam tangan GMT, itu pilihannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan mungkin dari sisi fungsi juga sekarang kan orang lebih mudah ya menggunakan handphone. Begitu kita pindah tempat gitu kan, langsung dia bisa menyesuaikan dengan waktu setempat. Tapi fungsi GMT itu bukan hanya untuk tahu fungsi waktu setempat, tapi juga waktu dari home kita. Jadi kalau dengan ada fungsi GMT, kita bisa tahu minimal 2 waktu sekaligus. Waktu di tempat kita berada dan waktu home kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan dari sisi movement sendiri, dia sudah menggunakan movement ronda dari Swiss, di mana ronda merupakan salah satu movement yang juga
memiliki sejarah yang tidak pendek. Jadi dia juga sudah ada dari tahun 1940-an. Jadi merupakan jam tangan atau movement jam tangan yang cukup solid. Nah, sekarang kita bakal bahas strap dari jam tangan ini, dan merupakan bagian yang menurut gua salah satu yang sangat bagus dari jam tangan ini, yaitu adalah strapnya, karena dia menggunakan genuine Italian leather dengan match leather lining di bagian belakang sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini bahwa teksturnya, kalau misalkan kalian bisa pegang, ini bener-bener lembut, terus juga dia lentur. Lalu di bagian belakangnya juga kualitasnya sama dengan bagian depan. Jadi ini mungkin agak jarang kita temukan di brand-brand jam tangan lain, karena waktu itu gue pernah beli jam tangan Tissot di mana di bagian depannya kulitnya keras dan di bagian belakangnya ini cepat banget rusak. Nah, di sini gue lihat memang kualitas dari strapnya ini sangat bagus, karena memang Bruno Magli sendiri terkenal sebagai pengrajin kulit yang membuat sepatu sudah sejak lama. Kalau kalian penasaran bagaimana sejarah dari Bruno Magli, kalian bisa lihat videonya, linknya udah gue taruh di atas. Dan dari sisi buckle-nya itu juga sudah menggunakan stainless steel dengan high polish finishing dan sudah menggunakan sign buckle. Jadi menurut gue ini bagus. Nah, secara overall gue suka dengan jam tangan ini. Mungkin ada beberapa poin yang menurut gue sangat positif dari jam tangan ini, yaitu adalah dari sisi complication GMT, lalu dari finishing dari casingnya, lalu dari bahan kulitnya yang benar-benar bagus. Tapi juga ada beberapa hal yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi atau dikurangi justru, yaitu adalah ukuran dari jam tangannya. Jadi menurut gua kalau jam tangannya ini ada di kisaran 40 mm dengan lak to lak di kisaran 47 mm, menurut gua itu akan menjadi sweet spot, dan jam tangan ini bisa jadi perfect match buat kalian yang suka dengan jam tangan complication GMT. Lalu dari sisi harga, jam tangan ini ada di kisaran harga kurang lebih sekitar 6 jutaan. Dan mungkin memang ini bukan jam tangan otomatis, tapi menurut gua jam tangan ini memiliki movement yang solid, yaitu adalah movement ronda. Lalu kurang lebih tampilannya ketika digunakan seperti Oke, segitu adalah review yang bisa kita lakuin di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you, see you in another video. Bye-bye.